Apa sih mimpi kalian dalam hidup? Nah, coba pause dulu video ini. Kalian komen apa jawabannya. Apapun mimpi kalian, apapun tujuan kalian dalam hidup, saya percaya mimpi itu adalah mimpi yang mulia. Kita semua memang mengejar mimpi kita masing-masing. Terus, kenapa kalian masih judi? Ya Allah, biar cepat kaya, biar mimpi itu cepat tercapai. Mas, bangun, ilermu itu loh udah kemana-mana. Nah, yang suka komen-komen judul di sini, saya udah coba hapus. Semua sudah saya lakuin. Tapi karena terlalu banyak, makanya saya doain aja. Semoga mereka mendapat hidayah. Ya kalau nggak dapat hidayah ya minimal ya ngisinya soto lamongan sak kuringan-kuringan. Mampus gak? Sistem-sistem itu semua bisa diakali. Nah, kalau kalian masih ngeyel dan belum percaya, luangkan waktu sejenak. Ambil kopinya, jangan lupa sebatnya. Jadi, begini ceritanya. Di Amerika Serikat sana, judi memang sudah dikenal sejak lama. Tapi di sekitaran tahun 2013, sistem judi online mulai tersebar luas. Targetnya tentu kalangan muda. Karena apa? Karena mereka tidak perlu keluar rumah, cukup main di komputernya, dan mereka sudah bisa bertaruh banyak. Dan salah satu provider terbesar dalam bisnis judul ini adalah Midnight Black. Nah, yang sudah jadi korbannya adalah mahasiswa dari Princeton University. Princeton, bayang no. Dan saat tangan mereka mulai gatal ingin segera depo uangnya, nah, mereka bisa mencari satu nama. Richie Fras, atau kita panggil Rich. Berbeda jauh dengan namanya yang berarti kaya dalam bahasa Indonesia. Rich adalah seorang mahasiswa miskin yang penuh dengan masalah, dan itu karena kejeniusannya dalam hacking. Rich menggunakan skill hackernya untuk membuat kode undangan dari situs-situs judul, dan memberikannya kepada teman-temannya yang tertarik dengan judul. Dari kode undangan buatannya itulah, Rich bisa mendapat akses wallet digital teman-temannya dan mulai mengambil sedikit keuntungan tanpa mereka tahu. Kenapa sedikit? Coba kalian bayangin, ngambil Rp1.000 dari 1.000 orang sama ngambil 1 juta dari 1 orang. Mana yang gak bakal ketahuan? Nah, cerdas. Namun karena ulah Rich inilah, ia dipanggil oleh rektor kampusnya dan dimintai pertanggungjawaban. Beliau menuduh Rich kalau dialah pengaruh buruk yang membuat teman-temannya jadi ikut berjudi. Rich diminta untuk tak lagi menyentuh situs-situs haram itu. Dan ditambah, Rich harus melunasi tunggakan SPP kuliahnya yang sudah menunggak selama 4 semester. Dan semua tunggakan itu harus dibayar lunas minggu depan. Jelas itu hal yang tidak mungkin. Mendengar itu, sang rektor bilang, kalau begitu, lebih baik Rich pergi dari kampus ini. Dan juga masalah Rich tak sampai di situ saja. Ia masih harus menanggung ayahnya yang terlilit hutang karena selalu berjudi selama 15 tahun terakhir. Rich semakin terpojok dan ia mulai membuat satu keputusan besar dalam hidupnya, yaitu memasukkan semua isi tabungannya ke dalam situs judul. Everything I have. Dengan segala keberaniannya, Rich akhirnya menjajal judi untuk pertama kalinya. Rich terpaksa melakukannya dengan 2 tujuan. Pertama untuk membayar kuliah, dan kedua untuk membayar hutang ayahnya. Ia tak lagi peduli ia akan punya tabungan atau tidak, karena di pikirannya sekarang hanyalah mempertaruhkan hidupnya. Nyaris semalaman, Rich bermain ditemani teman sekamarnya. Rich tak kunjung diberi kemenangan, dan Rich yakin kalau sistem di Midnight Black sudah dicurangi. Rich selalu menemui rekannya sesama hacker. Mereka membedah bagaimana algoritma Midnight Black. Hingga akhirnya mereka sadar. Rich bisa kalah dalam poker tadi karena bandarnya sudah mencurangi sistem. Mereka bisa melihat kartu semua pemainnya dan menaruh kartu yang tidak akan bisa dipasangkan dengan kartu yang pemain miliki. Kekalahan Rich adalah kekalahan terorganisir, alias memang sudah di sistem seperti itu. Rich pun merasa marah dan mulai mengumpulkan bukti untuk bertemu langsung dengan CEO Midnight Black yang bernama Ivan Block. Karena tak tahu harus mencari Ivan mulai dari mana, Rich pun bertanya kepada sang ayah yang merupakan penjudi senior. Ayahnya hanya tahu kalau Ivan sekarang ada di Costa Rica dan rasanya tak mungkin menemui mafia judi sepertinya. Tapi Rich akan tetap nekat datang ke sana, sekalipun sang ayah dan temannya melarang. Rich kekeh niatnya hanya ingin minta keadilan dan pertanggungjawaban pada Ivan
kalau situsnya sudah melakukan kecurangan padanya. This isn't my second chance, Craig. This is my last chance. Welcome to Costa Rica. Gracias. Negara Costa Rica ini punya sistem yang sama bebasnya seperti di Kamboja. Hal itu terbukti saat Rich pertama keluar dari bandara. Ia langsung ditawari untuk bermain di sebuah situs. Rich juga berkenalan dengan keduanya, namanya Pat dan Cronin. Rich langsung bertanya, di mana ia bisa bertemu dengan Ivan Block. Cronin sebenarnya tak tahu bagaimana caranya. Tapi ia memberitahu kalau besok malam ada pesta yang akan Ivan gelar. Informasi itu menjadi hal penting untuk Rich. Dan dengan kejeniusannya, Rich segera meredam sebuah kertas dengan cairan kimia, memberikannya sebuah tulisan, dan mencuri perhatian Ivan melalui CCTV di tempat pestanya. Hey, you. Cara itu berhasil membuat Rich dibawa ke pengawal Ivan ke tempatnya. Di sana Rich selalu bilang kalau ia sudah dicurangi Midnight Black. Omongan Rich tidak hanya sekedar omong kosong. Ia sudah membawa bukti dan menunjukkannya pada Ivan. Tapi reaksi Ivan nampaknya membuat Rich harus sedikit kecewa. I appreciate that. Thank you very much. Have a good day. Keesokan paginya, Rich sudah dijemput oleh dua anak buah Ivan. Bukan untuk dipukuli, tapi Ivan justru mengundang Rich untuk berbicara empat mata. Ivan menyambut Rich dengan sangat baik di kapal miliknya. Ivan juga bercerita kalau bisnisnya tak hanya judul, tapi ia juga seorang bos kasino yang bisa mendapat keuntungan bersih 12 miliar setiap harinya. Ivan lalu meminta maaf kalau Rich merasa dicurangi. Dan Ivan juga berkelit. Ia bilang ia tak tahu kalau programmernya sudah menanamkan sistem agar mereka bisa melihat kartu para pemain. Dan sebagai ganti ruginya, uang kekalahan Rich dikembalikan beserta uang tambahan untuk bisa membayar kuliah. Tapi bagaimana Ivan bisa tahu itu? Itu jelas karena Ivan sudah menelusuri latar belakang Rich dari teman sekamarnya di kuliah. Kesulitan ekonomi yang Rich hadapi membuat Ivan memberinya satu penawaran lain. Kau akan kembali ke Amerika dengan uang ganti rugi yang Ivan beri, atau bekerja di sini dan menjadi kaya raya. Starts with either are you back to Jersey or X? The correct answer is X. Rich pun menerima tawaran ini demi bisa merubah hidupnya dan membayar hutang-hutang ayahnya. Rich juga langsung diangkat jadi anak buah Ivan, dengan segala akses yang bisa langsung ia pegang. Ivan juga langsung merekrut Pat dan Cronin yang sudah ada pengalaman di bidang ini. Kemampuannya sebagai hacker juga Rich manfaatkan untuk semakin memperluas jaringan bisnis Midnight Black. Pesta adalah hiburan sehari-hari untuk Ivan. Dan untuk malam ini, ia mengundang banyak kenalannya untuk bersenang-senang bersama di mansion miliknya. Namun pasti ada saja orang yang serakah dan mulai berbuat ulah. Di sana, Rich ditantang untuk berjudi di meja yang sama. Karena Rich adalah pegawai baru, ia hanya punya nyali dan tidak punya uang jika harus kalah nanti. Rich pun minta pinjaman pada Rebecca, asisten pribadi Ivan. Walau tak punya modal, Rich tetap menantangnya balik, hanya dengan berbekal nyali. That's the number. The house always wins. Setelah itu, Rebecca dan Rich mulai banyak mengobrol. Setelah apa yang terjadi tadi, Rebecca memuji nyali tinggi Rich dalam berjudi. Sementara Rich malah memuji kecantikan Rebecca, yang membuat matanya sulit berkedip. Rebecca bilang, tugas dirinya sebagai asisten Ivan memanglah untuk mendekati orang-orang yang dekat dengan bosnya. Namun bagi Rebecca, dekat dengan Rich terasa bukan seperti tugas. Di tengah pesta, Rich diminta untuk menemui Ivan. Rich sedikit takut kalau obrolannya tadi diketahui oleh Ivan. Tapi ternyata ia salah. Ivan justru memberi tugas besar pertama untuk Rich, yaitu menemui Seki, tamu spesialnya dari London. Lakukan negosiasi dengannya, dan akan kuberi bonus jika kau berhasil mencapai kata deal. Namun tanpa Rich tahu, Ivan sebenarnya sudah melihat kedekatannya dengan Rebecca. Ivan meminta Rebecca untuk terus dekat dengan Rich, karena itu akan mempermudah misinya nanti. Rich pun mulai menjalankan misi Ivan untuk menemui Seki sendirian. Tapi tiba-tiba ia harus mendapat sebuah kejutan.
Rich diculik oleh seorang agen FBI bernama Sever. Ia dituduh telah terlibat dalam bisnis gelap Ivan. Sever lalu memberi Rich dua pilihan. Menjadi mata-matanya, lalu kembali ke Amerika, dan ia akan hapuskan semua catatan buruknya. Atau tetap di Costa Rica, tapi tidak akan bisa kembali lagi ke Amerika. Rich masih tak tahu harus bereaksi seperti apa. Namun Sever terus-menerus menekan Rich, dan ia hanya ingin Rich menjadi mata-mata bagi FBI. Rich pun dilepaskan oleh Sever. Dengan penuh ketakutan, ia menceritakan semuanya pada Ivan. Ivan tak kaget dengan cerita itu. Sever selalu menangkap anak buahnya, dan juga dengan pola yang sama dan juga ancaman yang sama. Jadi Ivan sama sekali tidak menahan Rich jika ingin pergi dari sana. Tapi yang jelas, Ivan bisa sebebas sekarang karena bisnisnya sudah di-backing. Dan backingan itu datang langsung dari anggota dewan, Tuan Herrera. Tuan Herrera lah yang menjadi jalan bagi Ivan bisa dengan mudah menjalankan bisnisnya di sini. Tapi terkadang, kerjasama memang tak selalu berjalan mulus. Herrera minta uang keamanannya ditambah. Permintaan yang tak digubris sama sekali oleh Ivan. Karena ia tahu, kalau para pejabat hanya bisa menggertak demi mendapatkan lebih banyak uang dari pengusaha sepertinya. Rich selalu kembali ke tugas pertamanya, yaitu menemui Seki dan bernegosiasi. Seki adalah seorang bos mafia judi dari Inggris. Karena tak lagi ingin berada di bisnis itu, ia pun ingin melempar kliennya ke tempat Ivan. Sayangnya, negosiasi tak berjalan mulus, karena Seki hanya akan menerima tawaran 30% keuntungan dari setiap klien yang berasal darinya. Tawaran yang tentu sulit untuk diterima oleh Rich maupun Ivan. Namun Rich tak berhenti begitu saja. Ia mengundang Seki ke yacht milik Ivan dan memberinya liburan gratis. Tapi tak hanya liburan yang gratis, masih ada tamu lain yang akan menemani Seki di sana, dan itu juga gratis. Selamat menikmati. Come on, girl. Look, man, eat, drink, have fun. I'll try. Namun tanpa Seki tahu, Rich ternyata telah menjebaknya dan merekam semua yang terjadi di dalam yacht. Jika Seki tak memberikan kliennya pada Midnight Black, maka Rich akan menyebar video ini pada istrinya yang sedang hamil. Ancaman yang sudah pasti tak lagi bisa dilawan oleh Seki. Dan Seki pun menyerah. Ia pun memberikan data kliennya tanpa mendapat keuntungan sama sekali. Apa yang baru saja Rich lakukan tentu mendapat pujian oleh Ivan. Tapi tentu saja itu tak hanya pujian yang Ivan berikan. Masih ada uang 5 miliar yang Ivan berikan secara cuma-cuma. Uangnya harus Rich segera habiskan malam ini. Karena data pemain milik Seki ini akan menghasilkan 150 miliar bersih pada akhir pekan nanti. Rich langsung menuruti apa kata Ivan. Ia pun bersenang-senang semalaman. Kebahagiaan malam itu semakin lengkap karena ada Rebecca yang juga ikut datang. Mereka berdansa dan minum. Jadi malam yang panjang dan menyenangkan itu pun ditutup dengan "Geng, tolong peluitnya." Keesokan harinya, Rich mulai banyak menceritakan kehidupan pribadinya pada Rebecca. Dia mulai bercerita tentang ayahnya yang sudah kecanduan judi. Dan dia harus menanggung hidupnya sendirian selama ini. Rebecca juga mulai terbuka pada Rich, termasuk bagaimana pekerjaannya dengan Ivan. Rebecca sudah bekerja selama 2 tahun. Tapi semuanya ia lakukan bukan karena keinginan, tapi karena dia sudah tidak punya pilihan. Perasaan Rebecca mulai beradu saat tahu Ivan memberi Rich tugas yang berbahaya. Untuk pertama kalinya, Rich minta anak buahnya untuk menyetor uang pada Herrera. Dan dengan ketegangan yang sebelumnya terjadi, keselamatan Rich lah yang terancam kali ini. Sementara itu, Rich juga menghadapi satu masalah lain. Pat ternyata baru saja disekap oleh Sever dengan cara yang sama dan dengan ancaman yang sama. Tapi bedanya, Pat mulai ketakutan. Jadi ia memilih untuk pulang kembali ke Amerika. Dan Rich tak bisa lagi mencegahnya. Jadi dia harus segera menjalankan tugas Ivan tadi. Rich selalu diantar pengawal Ivan untuk mengambil uang di loker kasino miliknya. Uang senilai 5 miliar itu akan Rich serahkan pada Herrera. Rich disambut baik oleh Herrera. Bahkan Rich bebas memilih wanita mana saja yang ia mau. Tapi segala kebaikan Herrera hilang saat tahu
kalau uang suapnya ternyata kurang. Rich tentu tak tahu menahu soal itu. Ia mulai berkelit dan coba membela diri kalau Ivan bilang uangnya sudah pas. Rich juga berniat untuk membayar semua minuman yang Herrera beli demi menebus kesalahpahamannya. Niatan baik yang justru membawa Rich jauh dalam bahaya. Herrera merasa harga dirinya dipermalukan oleh Rich maupun Ivan. Pertama karena uangnya kurang. Kedua karena Rich akan meremehkannya dengan membayar minuman yang ia beli. Jadi Herrera menitip satu pesan. Ivan harus membayar kekurangannya. Atau bisnisnya akan hancur lebur ke depannya. Dengan luka yang masih basah itu, Rich selalu mendatangi Ivan dengan penuh amarah. Tapi Ivan bilang kalau resiko dalam bisnis gelap memang berat. Dan memang sudah tugas Rich menyelesaikan kasus-kasus seperti tadi. Mendengar itu semua, Rich tak dapat membantah apapun. Tapi ia punya satu rencana baru. Rencana untuk kabur dari Costa Rica dan kembali ke Amerika. Tapi sayangnya rencana itu harus gagal. Karena ia harus dijebak. Violación del código 401. Hey, what's going on? The fuck? Tas Rich ternyata sudah diisi oleh butir-butiran haram dan membuatnya harus diringkus oleh petugas imigrasi bandara. Pelaku di balik jebakan ini tak lain dan tak bukan adalah Xavier. Rich terus menyangkalnya kalau itu bukan miliknya. Dan tindakan Rich membuat kepala imigrasi marah besar. Xavier lalu kembali memberi penawaran seperti sebelumnya. Jika Rich menerima, maka catatan kasus hari ini akan hilang begitu saja. Tapi jika Rich menolak, maka penjara Costa Rica akan menjadi tempat tinggal Rich selamanya. Karena tak punya pilihan lain lagi, Rich menerima tawaran Xavier. Saat di kantor, Cronin memberi sebuah fakta yang membuat Rich tercengang. Fakta kalau saldo yang biasa mereka gunakan untuk menampung semua uang di website itu tiba-tiba kosong. Belum sempat Rich menangkap semua maksud Cronin, ia tiba-tiba dipanggil oleh Ivan. Panggilannya sudah jelas arahnya akan kemana. Niatan Rich untuk kabur adalah sebuah kesalahan. Niatan yang membuat Ivan terpaksa mengundang satu umpan lain ke dalam jebakannya. Umpan yang jelas akan membuat Rich tunduk kepadanya. Yaitu ayahnya. Ayah Rich diundang ke kasino milik Ivan di Costa Rica. Ivan memberitahu satu hal yang tidak pernah Rich tahu sebelumnya. Yaitu hutang di banyak tempat dengan jumlah yang sangat besar. Yang jika ditotal, hutangnya mencapai 3 miliar rupiah. Rich selalu memberi penawaran untuk membayar semua hutang ayahnya. Tapi ada satu syarat. Rich harus menuruti apapun perintahnya. Rich yang sudah menerima tawaran Xavier kini harus dibuat bimbang lagi. Tapi ia ingat pada tujuannya. Kalau ia menjalani semua ini juga untuk ayahnya. Dan untuk sekali lagi, Rich kembali ke pihak Ivan. Rich selalu mengunjungi hotel tempat ayahnya menginap. Ayahnya tahu betul kalau dirinya akan jadi pancingan untuk anaknya. Ia lalu minta maaf pada Rich. Bahkan jika ayahnya punya mesin waktu, ia akan kembali dan memperbaiki semuanya dari awal. Tapi sayangnya sang ayah tak punya itu. Dan malah membuat Rich selama 15 tahun harus menderita karena ulahnya. Jadi sang ayah hanya minta anaknya untuk tidak menuruti kata Ivan. Ayah sudah berjudi dan melantarkanmu sejak kecil. Jadi ayah minta untuk tidak mengorbankan dirimu pada Ivan. Biarkan hutang ini ayah tanggung sendiri. Ayah tahu ayah salah. Tapi aku tak ingin kau membuat kesalahan yang sama dengan ayah. Setelah mendengar itu semua, Rich tahu kalau jalannya melawan Ivan akan berat. Tapi dia berjanji kalau dia akan menemukan cara untuk menyelamatkan ayahnya dari Ivan. Sembari mencari caranya, Rich terus menjalankan tugas apapun yang diberi oleh Ivan, termasuk membayar para polisi-polisi dengan uang haram milik Ivan. Di tengah Rich bertugas, tiba-tiba ia mendapat kabar kalau Cronin sedang diincar oleh Xavier. Dan saat Rich akan pergi menyusul Cronin, Rich ditahan oleh pengawal Ivan. Karena Ivan minta Rich untuk menemui dirinya di sebuah tempat. Rich masih tak tahu ia sebenarnya akan dibawa kemana.
Tapi tiba-tiba, Ivan sudah datang membawa 2 orang, Herrera dan anak buahnya yang menghajar Rich tempo hari. Semua ini Ivan lakukan untuk membalaskan dendam Rich yang sudah dihajar oleh Herrera waktu itu. Dan tidak berhenti di situ saja. Ivan tahu betul kalau tempat ini adalah tempat rekannya berternak buaya. Dan untuk menambah kedekatan Herrera dengan para buaya-buaya itu, Ivan menyiramkan darah ke tubuh Herrera dan anak buahnya. Dan sebagai penutup, Ivan bilang, "Selamat makan." Fucking Christ, Ivan! You scared the shit out of him. Can we fucking pull him back in? Herrera beruntung. Setelah anak buah Herrera habis jadi mangsa buaya, Ivan mengeluarkan Herrera kembali. Semua ulah Ivan ini seakan mengabarkan kalau ia bisa bertindak semena-mena pada siapapun sesuai keinginannya. Rich selalu segera mencari Cronin di apartemennya, tapi Rich sudah terlambat karena Cronin sudah tidak lagi ada di sana. Dan yang datang ke sana justru Rebecca. Rich yakin kalau Rebecca kesini hanya karena suruhan Ivan. Rich tak lagi mau percaya dengan siapapun orang di sekitarnya. Tapi Rebecca dengan lembutnya menenangkan Rich dan memberitahu satu hal pada dirinya. Ivan akan pergi ke Antigua 2 hari lagi dan akan membiarkan Rich tinggal di Costa Rica untuk menjadi tumbal. Rebecca tak bisa berbuat banyak untuk membantu dirinya. Dia hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Rich nanti. Belum sampai Rich menemukan solusi untuk masalahnya, kini Rich harus dikejar-kejar lagi oleh Sever. Ternyata Sever dan bawahannya sedang mencari-cari Cronin. Rich tentu tak tahu karena kabar terakhir yang ia dapat, ia sedang diancam oleh Sever. Anak buah Sever marah mendengar jawaban Rich karena mereka sudah mencari Cronin kemana-mana tapi tidak pernah menemukannya. Dan di situ Sever paham kalau semua ini adalah permainan Ivan dan seharusnya mereka memang bekerja sama untuk menangkap Ivan. Usaha Ivan untuk mengulur waktu sebelum kepergiannya ke Antigua akhirnya mencapai puncaknya. Anak buah Ivan sudah diturunkan untuk mengajari sejadi-jadinya. You don't think I'm taken care of too? Namun, Rich sudah menyiapkan rencana jenius. Ia sudah menduga semuanya. Jadi sebelum ia dihajar, ia sudah mendatangi anak buah Herrera yang tempo hari ikut mengajarnya. Dan Rich minta bantuan pada mereka untuk mengawalnya kalau terjadi apa-apa. Titik terang kini juga mulai terlihat. Rich mendapat kabar, Sever telah menemukan Cronin yang nyaris dihabisi oleh anak buah Ivan. Dan setelah semua info dia dapat, sepertinya Rich harus segera memburu Ivan sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, Ivan segera kabur dari Costa Rica. Tapi sebelum itu, ia menghubungi Rich. Ivan minta maaf kalau hubungan mereka harus berakhir seperti ini. Ayah Rich juga saat ini sedang disekap dan akan dibawa pergi ke Antigua. Sementara Rich akan ditinggalkan sendirian di Costa Rica dan menggantikan dirinya sebagai tumbal. Dan juga, Rich harus ingat satu hal ini. Ivan akan membawa Rebecca juga menjauh dari dirinya. Karena pada akhirnya, yang punya uanglah yang menang. Mungkin itu yang ada di kepala Ivan. Namun sayangnya itu salah. Karena sekali lagi, Rich adalah seorang yang sangat jenius. Ia sudah punya rencana lain. Dan ia sudah datang untuk menyelamatkan sang ayah. Every player has a leak in his game. You really saw me coming, didn't you? Dalam setiap permainan, akan selalu ada celah di dalamnya. Begitu juga dengan Ivan yang terlalu meremehkan orang lain dan tidak sadar kalau ia sudah masuk ke dalam perangkap Rich. Ivan coba membela diri. Semua ini ia lakukan karena sakit hati dituduh curang di tengah-tengah pestanya. Ivan masih saja congkak
kalau ia akan bebas melakukan apa saja di anti gua, termasuk menghabisi Rich dan ayahnya. Tapi justru disitulah perangkap Rich dimulai. Karena Ivan sejatinya bukan di Antigua. Ia sedang berada di wilayah teritori Amerika Serikat. Bienvenido a Puerto Rico, Ivan. Territory of the United States of America. Karena yang tanpa Ivan sadari, pilot yang membawa pesawatnya adalah orang yang telah dibayar oleh Rich. Tepat sesaat sebelum ia nyaris dihajar anak buah Ivan, Rich menemui pilot tersebut dan memberikannya uang 3 miliar untuknya. Dan ia benar-benar mengantar Ivan sesuai titik yang sudah Rich tentukan. Dan karena mereka ada di wilayah teritori Amerika, maka sudah jelas, agen Xavier akan datang untuk menangkap Ivan secara langsung. Satu pesan Rich pada Ivan. Ivan sama saja dengan semua penjudi yang bermain di situsnya. Saat kau harusnya berhenti, kau malah bermain lagi. Hingga akhirnya kau merugi sekarang. Money laundering, racketeering, wire fraud. Good luck, sir. Get this piece of shit in jail. But here's the good part. You have the right to remain silent. What would you do? I've never even been on a private plane before today. Iya, dan pada akhirnya sang pangeran menyelamatkan sang ratu. Dan itu adalah Richie Fras. Ia berhasil menyelamatkan Rebecca. Dan keduanya memang sudah bekerja sama untuk menghabisi karir Ivan. Sang ayah pun berhasil diselamatkan. Dan juga Rich tidak pergi dengan tangan hampa. 27 triliun berhasil Rich dapatkan setelah meretas data bank digital milik Ivan hanya dalam waktu 5 detik. Dan bermodal laptop butut. Dan terakhir, sebagai jaminan keselamatan dan juga kebebasan, Rich menepati janjinya kepada Xavier. Rich memberi semua bukti kecurangan dan kejahatan Ivan ke dalam sebuah flash disk. Bukti yang akan membuat Ivan dipenjara seumur hidup. Oh iya, saya bilangnya bukti ya, karena uang 27 triliunnya nggak termasuk. Karena yang diminta Xavier hanya bukti kejahatan, bukan data kekayaan. Jadi sekarang, Rich benar-benar bebas, dan bonusnya benar-benar menjadi sangat kaya raya. Nah, apa saya bilang? Nggak usah judi. Yang menang itu udah jelas bandar. Jadi buat kalian, please stop. Ini saya udah nggak ngelarang, saya mohon. Kalau kalian udah kerja, tekunin kerjanya. Kalau uangnya dikit, ya udah ditabung. Kurangin dulu gaya hidupnya, nggak apa-apa. Nggak semuanya instan di situ. Daripada kalian main judi, ya mending kirim super tank. Enggak, bercanda. Tapi kali ini saya mau bilang terima kasih buat kalian-kalian yang sudah mengirim sebagian rezeki kalian kepada kami. Sekali lagi kami ingetin, kami nggak melihat jumlahnya. Kami akan selalu berterima kasih mau berapapun yang kalian berikan. Jadi untuk sesi kata-kata hari ini, akan saya ganti dulu dengan apresiasi untuk kalian semua. Ada dari Kiki Ramadan 7637. Terima kasih alur film ini menggambarkan kehidupan saya, mulai dari memiliki usaha hingga bangkrut dan kehilangan segalanya. Pada tahun 2020, yaitu tahun yang susah, sumpah. Dan itu karena sikap saya yang terlalu arogan. Jatuh bangun saya lewati apapun itu, karena kesuksesan harus melalui proses, bener mas. Saat ini juga saya kembali memiliki usaha, meskipun itu jauh dari kata baik. Tapi bersyukur lebih baik dari sebelumnya. Tentunya ini menjadi momen paling berharga dalam kehidupan. Dan kunci utama adalah siapkan mental, berusaha, berdoa, dan jangan pernah menyerah. Dan semoga channel ini selalu memberikan motivasi dan bermanfaat bagi semuanya. Amin. Amin. Dan untuk kalian yang menonton ini sampai belakang ataupun selalu menonton video Sobat ini sampai habis, kita sebenarnya nggak ngasih motivasi, lebih ke reminder. Jadi pengingat kalau di luar sana banyak orang yang melakukan kesalahan yang ingin kalian lakukan dan jangan kalian lakukan kalau bisa. Terutama ya saya banyak. Jadi apa yang saya ceritakan di belakang itu bukan hanya pengalaman saya, pengalaman anak-anak di sini, pengalaman teman-teman saya juga yang diceritain ke saya ataupun yang pernah saya lihat secara langsung. Jadi itu sebagai reminder, sebagai pengingat kalau masih ada jalan yang lebih baik dan kalian masih bisa melakukan hal lainnya lebih baik lagi. Terus ada dari Aji Surabaya 5804. Terima kasih untuk penyampaian film ini mas. Memang berat untuk jadi pengganti figur sosok ayah. Ketika adik masih sekolah,
dan ibu juga sudah tua. Tapi semua itu harus disyukuri karena yakin kedepannya akan indah. Film Mana Men, iya, menjadi tulang punggung di kondisi siap tidak siap. Iya, saya tahu beberapa orang yang sangat luar biasa menjadi tulang punggung yang wah, ngeri. Pundaknya harus lebih lebar dari yang lain, dadanya harus lebih busung dari yang lain. Bukannya sombong ya, tapi kayak ya udah harus. Kalau kalian nonton One Piece atau baca manganya, ada panel yang terkenal banget yang Zoro bilang nothing happen. Nah itu, kalian yang sedang berjuang menjadi tulang punggung harus bilang nothing happen. Dan jangan bilang cuma laki-laki harus cerita. Iya memang, cuma kadang cowok gak bisa cerita langsung, biarpun kadang sama temennya sendiri. Kadang cuma diem, nanti nunggu berapa waktu mereka harus cerita. Karena laki-laki punya pride untuk tidak boleh terlihat lemah di luar. Dan itu secara gak langsung itu tuntutan dari sosial. Saya bukan memberatkan kalian sebagai laki-laki, cuma kodratnya seperti itu. Jadi buat kalian yang sedang berjuang sana, yang menjadi tulang punggung ataupun sedang ingin menjalani dan prosesnya sedang ke sana atau apapun itu, kalian hebat, kalian kuat, luar biasa. Dari Arasi 44, berapa ini? 6 MYR, Malaysia Ringgit kah? Absolute Cinema, ya terima kasih Mas Arasi ini dari film Give or Give. Iya, itu Give or Give itu film yang kita nggak tahu kalau ternyata banyak yang seneng. Itu lumayan banyak naskah yang melewati banyak proses, karena saya bilang ini harusnya masih kita harus nambahin ini, karena kalau kalian nonton filmnya secara langsung, Give or Give itu film yang buat kalian sedang kayak gagal terus pulang ke rumah dan ya rasanya nggak mau ketemu orang karena malu, padahal nggak ada hal itu sama sekali. Dan gengsinya masih tinggi. Saya ngerasa bisa mendapatkan semua hal di dunia, saya merasa besar. Dan setelah keluar, ngerasain bagaimana dunia luar yang benar-benar, wah saya kecil banget ternyata. Jadi diingetin sampai saya melewati hal itulah. Terus beruntungnya saya berhasil menemukan satu tujuan lagi, bukan tujuan yang besar, tujuan yang kecil waktu itu adalah saya nggak mau gini-gini aja tiap hari, harus ada yang saya ganti setiap harinya. Saya nggak langsung tiba-tiba langsung belajar hal yang susah atau apa, enggak. Saya mulai dari mengganti pola-pola yang sering saya lakukan setiap hari. Kalau kalian tahu buku Atomic Habit, itu buku yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita kan tahu sebuah proses itu kita ngeliatnya jauh ke depan. Terus lagi kita harus mengganti banyak hal dalam diri kita yang banyak banget. Tapi di Atomic Habit itu ngajarin kalau usaha kecil-kecil yang kalian rubah itu, yang kalian konsisten lakukan, itu merubah kalian kok. Terus yang terakhir ada dari Edi Kurniawan 8279. Terima kasih. Film Super Bobrov. Iya, film Super Bobrov, film yang membuat Widodo heboh karena kita di-subscribe Mas Didi Caknan itu di luar apapun ya. Kita kaget. Sebenarnya sih nggak mau karena kan cuma di-subscribe kan. Di kepala saya kayaknya ini dipencet sama Cunda atau enggak ada yang make channelnya terus kepencet lah. Cuma apapun itu membuat Widodo senang dan membuat kami kaget. Dan kalau terus ada yang ngomong, "Bang, saya udah subscribe dari tahun segini." Iya, saya tahu. Iya tahu, terima kasih. Makasih. Cuma kan kaget aja. Maksudnya ada orang besar ini kan, sobatnya di subscribe, ya kan ada senangnya. Cuma buat kalian yang udah subscribe, buat kalian yang udah nonton, terima kasih, selalu terima kasih. Dan udah semua, jadi saya akan menutup video ini dengan bilang saya dan seluruh tim Pusat Epic Glory mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Karena tanpa kalian, Sebatin nggak bisa sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Nggak perlu buru-buru, ingat, nggak perlu nyusu-nyusu. Susunya siapa yang mau kalian susu? Ya, pokoknya itulah. Jadi, selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Sekarang tarik napas. Buang. Tengah kopinya, ambil koreknya dan ya bolehlah, sebatin aja dulu.